tentang Pak Jokowi, saya sudah lama tidak membuat VT untuk beliau. Saya hanya memantau melalui berbagai mass media yang memberitakan aktivitas Pak Jokowi, baik di rumahnya maupun di tempat-tempat khusus di mana beliau berkunjung, baik sendiri maupun dengan keluarga. Tapi makin ke sini, saya makin terkagum dan mau tidak mau harus membuat VT lagi buat beliau. Mengapa begitu? Coba Anda simak dengan baik. Coba Anda perhatikan dengan baik. Tidak putus-putusnya orang-orang, bukan satu dua orang, banyak orang berbondong-bondong mau bertemu dengan Pak Jokowi di rumahnya, di kediamannya di Solo. Wow, saya rasa belum pernah terjadi dimanapun di seluruh dunia ada pemimpin yang sudah turun sebagai kepala negara, presiden, perdana menteri atau apalah, rakyatnya masih mendatangi rumahnya dalam waktu yang lama sesudah turun. Dan sampai hari ini itulah yang terbukti dalam diri seorang Pak Jokowi. Menegaskan apa? Sudah pasti ini menegaskan kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi. Bukan cuma rakyat biasa yang datang, elit-elit politik, elit-elit partai, para pebisnis, dan orang-orang yang penting itu justru bergantian datang mengunjungi Pak Jokowi. Entah kenapa ya, sosok Pak Jokowi ini benar-benar sepertinya hanya bertemu saja sudah memberikan nilai tambah. Apalagi elit-elit tertentu tentu dengan kepentingannya masing-masing memerlukan nasihat, pandangan, dan atau mungkin lebih tepat legitimasi tak tertulis supaya mereka dapat makin maju, langgeng dalam apa yang mereka sedang geluti, apakah di bisnis, politik, dan atau lain-lain. Pak Prabowo sendiri memberikan respek yang benar-benar luar biasa kepada Pak Jokowi, seolah-olah Pak Prabowo mau umumkan, tanpa peran Pak Jokowi saya tidak bisa berada pada posisi seperti sekarang ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Wow, sangat beralasan. Memang beberapa kali secara langsung ataupun tidak langsung Pak Prabowo menegaskan hal itu. Dan saya sebetulnya tidak berpikir untuk bertemu Pak Jokowi ke Solo, tapi belakangan saya mulai mempertimbangkan, oke lah, walaupun sebelumnya saya sudah bertemu dengan Pak Jokowi mulai pencalonan pertama mulai tahun 2019. Sekarang saya mulai berpikir, wah lebih baik saya mungkin jalan-jalan ke Solo ya, pengen bertemu juga dengan Pak Jokowi langsung dan ambil foto bersama. Bukan cuma saya akan ajak istri dan anak-anak saya. Kapan ya, nanti masih mengatur waktu yang tepat untuk bertemu beliau ya, sekedar foto dan sedikit berbincang dengan ucapan ya salam sehat. Semoga Pak Jokowi makin diberkati dan keluarganya, dan apa yang dicita-citakan bagi bangsa dan negara akan benar-benar makin mewujud kepada keberhasilan demi keberhasilan melalui pemerintahan dan atau masyarakat sesudah Pak Jokowi memimpin selama 10 tahun yang telah lewat. Dan kita ingat juga IKN yang benar-benar di tangan Pak Jokowi itu bisa diwujudkan. Luar biasa, kita berharap apa yang sudah dirintis, dilakukan oleh Pak Jokowi akan terus diteruskan, dilanjutkan bagi Pak Prabowo dan pemimpin setelah itu, setelah Pak Prabowo, untuk membuat Indonesia emas
mencapai Indonesia emas di 2045 dan Indonesia makin sejahtera. Diperhitungkan secara serius di dunia internasional. Tanpa Indonesia, dunia akan kurang. Oke, selamat buat Pak Jokowi, salam sehat dan semoga tetap semangat, diberkati dalam seluruh keluarga. Oke, terima kasih. Oke guys ya, jadi Bapak ini dia merasa heran, merasa bingung juga. Kok bisa ya di dunia ini belum pernah terjadi ya. Baru kali ini ada seorang mantan presiden sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah turun dari jabatannya, tetapi kok malah tiap hari makin banyak aja ya tamu-tamu yang datang ke rumah, para pengunjung. Bukan hanya orang-orang di Solo saja ya, tetapi dari luar daerah, dari Papua, dari NTT ya, lalu kemudian ada yang dari Sumatera, bahkan juga ada yang dari Belanda. Dia orang Indonesia tetapi tinggal lama di Belanda, itu nekat datang ke Indonesia hanya ingin bertemu dengan Pak Jokowi di kediamannya di Solo ya. Nah, ini membuktikan bahwa Pak Jokowi betul-betul mendapatkan tempat di dalam ini nih ya, di hati rakyat Indonesia. Kalau sudah mendapatkan tempat di sini ya, itu orang mau melakukan apapun dia nekat dan dia ikhlas. Semisalnya orang yang dari daerah NTT atau dari Papua, nah untuk datang ke Solo itu pasti mereka membuang biaya yang tidak sedikit. Jika mereka naik pesawat lalu kemudian sampai di Solo, mana lagi harus kita hitung dengan penginapan, makan minum, lalu balik lagi. Itu kan sudah berjuta-juta uang yang dikeluarkan. Hanya demi apa? Demi menemui Pak Jokowi untuk foto bersama ya. Itu sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih. Jadi para pengunjung ini ketika bertemu, melihat langsung dengan mata kepala sendiri, melihat Pak Jokowi, itu mereka merasa seperti mendapatkan suatu kebahagiaan tersendiri, mendapatkan seperti anugerah bagi mereka ya. Itu karena ya itu tadi, Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden, dia banyak melakukan karya-karya hebat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak tadi, sehingga masyarakat mencintai beliau ya. Ditambah lagi dengan sikap dan karakter dari Pak Jokowi, meskipun dihujat, dicaci maki, dibenci, tapi beliau memilih untuk tidak respon ya. Tidak maksudnya tidak memproses hukum ataupun tidak membalas. Dia dikatakan Firaun oleh Cak Nun. Ketika Cak Nun sakit, waktu itu Pak Jokowi sebenarnya capek, ada kegiatan di Papua, dia balik lagi ke daerah Jawa, tapi dia menyempatkan diri datang dan menjenguk Cak Nun di rumah sakit. Itu kalau orang yang tidak punya hati yang mulia seperti Pak Jokowi, dia akan bodoh amat ya. Apalagi yang sudah pernah menjelek-jelekan namanya, wah, dia akan cuek dan ya kalau ada yang masuk rumah sakit dia malah syukurin. Tetapi itu tidak berlaku bagi Pak Jokowi. Dia malah datang mengunjungi Cak Nun ya. Ini membuktikan betapa luar biasanya kemuliaan hati yang dimiliki oleh Pak Jokowi ya. Makanya ada netizen yang sampai mengatakan bahwa hati-hati ya kalau kita melawan Pak Jokowi, yang ada kita bukan Pak Jokowi yang hancur, kita yang hancur. Kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan korupsinya benar-benar ugal-ugalan dan sangat brutal sekali ya. Sekali lagi, korupsi dan kejahatan hukumnya sangat brutal dan ugal-ugalan ya. Bisa kita lihat bagaimana skandal Asabri, Jiwasraya, korupsi Kemenkeu 300 triliun, demikian juga korupsi timah 300 triliun, BLBI, dan skandal-skandal yang lain sangat luar biasa ya. Oleh karena itu, yang pertama kami menghimbau kepada para ulama, para habaib, aktivis, dan juga organisasi-organisasi gerakan Islam untuk selalu istiqomah
dan terus menerus ya melakukan muhasabul hukam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan oligarki dan memberantas korupsi. Dan ini merupakan kemuliaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mau 4 bulan, iya kan? Bapak Jokowi meninggalkan tugasnya sebagai presiden. Ternyata sakit hati kalian belum sembuh. Ternyata dendam kali kalian kepada Bapak Jokowi, iya kan? Sampai-sampai kalian mengatakan Joko Widodo the real kingmaker. Ya, maksudnya Bapak Jokowi raja koruptor, kan begitu kan? Hah? Seperti yang diberitakan oleh media luar negeri itu. Kalian langsung percaya, kan iya kan? Ya, kami juga tahu lah kenapa kalian langsung percaya. Karena kalian sakit hati semua. Berdemo di depan anggota gedung DPR RI. Tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Kan lucu. Hah? Kalian berdemo di depan gedung DPR RI, membuat slogan tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Apa kau pikir anggota dewan itu malaikat semua? Hah? Pakai ini kau semua, ya? Kalau kalian punya bukti bahwa Pak Jokowi itu betul-betul korupsi, silahkan tangkap, penjarakan, ya. Tapi sebelum itu, kau wajib tahu, ya. Kalau memang betul Pak Jokowi melakukan tindakan itu semua, tindakan markup itu, anggota dewan itu semua wajib masuk penjara, ya. Ya, biar sadar kalian, ya. Bapak Jokowi tidak bisa membuat anggaran apapun, ya. Melakukan alokasi dana anggaran apapun tanpa persetujuan DPR. Supaya kau sadar semua, ya. Demo pula kau di depan gedung dewan menyuruh tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Sadar kau apa enggak semua bahwa di gedung dewan itulah raja penyamun semua bersarang? Hah? Sudah hilang akal sehatmu semua kan? Hah? Jokowi the real kingmaker. Entah dari mana kau dapat bahasa itu semua, ya. Kalau mau terkenal tidak usah memfitnah, ya. Jangan menyebar kebencian. 80% rakyat negeri ini tahu dan sadar betul Bapak Jokowi membangun republik ini, ya. Terpampang luas di seluruh penjuru negeri ini bangunan-bangunan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, ya. Itu harus kau sadari, ya. Apa yang dilakukan anggota dewan itu semua rupanya selama ini, hah? Hanya petantang petenteng, tebar pesona, hah? Iya kan? Tampil di depan publik seolah-olah membela hak rakyat. Apa? Biar tahu kau semua, yang ada di gedung dewan itu semua adalah rajanya penyamun. Jadi kalau mau kau tangkap Pak Jokowi, tangkap dulu semua anggota dewan yang 500 orang lebih itu. Iya kan? Mereka dulu kau penjarakan semua. Buktinya satu pun dari anggota dewan itu tidak ada yang berani berkoar-koar. Hah? Karena mereka menyetujui semua anggaran yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Dan itu dibacakan oleh ketua DPR-nya, si Puan Maharani. Hah? Jangan belajar tolol lah, ya. Jangan kalian bodoh-bodohi rakyat negeri ini. Jangan kalian provokasi, ya. Cukup kalian saja yang sakit hati, ya obati sakit hatimu dengan cara melihat kinerja yang dilakukan Bapak Jokowi, ya. Seperti itu dia.
belajar menjadi orang yang bijak. Ya, belajar punya malu. Ya, tapi itu susah untuk kalian ya kan? Untuk punya malu itu susah bagi kalian. Karena apa? Hatimu dan pikiranmu udah diliputi dendam dan rasa benci. Kan itu yang kau besar-besarkan, ya kan? Tidak ada itu Jokowi the real kingmaker, tidak ada. Rakyat negeri ini percaya Pak Jokowi adalah pembangun negeri ini. Bapak Jokowi pekerja keras untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang ada. Bukan seperti kalian semua menang berkoar-koar doang. Ya. Bagi kita rakyat negeri ini, belajar bijak menyikapi semua berita yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kita tahu mereka dendam dan sakit hati, yang ingin melihat kehancuran negeri kita ini. Oke guys ya, tidak terasa sudah lewat dari 100 hari masa kerja dari kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Yang kita harapkan adalah ke depan mereka terus berupaya untuk membuat atau melakukan hal-hal yang memajukan bangsa dan negara kita. Namun di sisi lain ada hal yang begitu terkesan bagi kita semua, di mana tidak terasa kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah berjalan 3 bulan lebih, namun para pembenci Pak Jokowi ini masih terus fokus kepada Pak Jokowi ya. Mereka tidak fokus kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi fokus kepada Pak Jokowi. Inilah karakter atau mental-mental yang membuat bangsa dan negara kita ini terlambat untuk maju ya. Memang akan maju tetapi terlambat karena diisi oleh mental-mental yang dimana lebih fokus kepada masa lalu daripada menatap ke depan. Walaupun saat ini presidennya udah diganti, wakil presidennya juga udah diganti, tetapi ya fokus kritiknya, serang menyerangnya itu kepada mantan presiden saat ini yang sudah tidak menjabat lagi, yakni Pak Joko Widodo ya. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua ya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menyimpan kerinduan dan kecintaan mereka kepada Pak Jokowi. Ini bisa dibuktikan setiap hari ada aja ya tamu-tamu dari berbagai daerah. Bukan hanya di daerah sekitar Jawa saja atau di Solo saja, tetapi dari luar pulau guys ya. Mereka datang dari jauh-jauh ya, datang dari berbagai daerah pelosok, dari Sumatera ya, dari daerah Indonesia Timur, bahkan kemarin ada yang dari daerah Sumba ya, beberapa dari daerah NTT juga. Mereka juga datang menemui Pak Jokowi. Itu hanya sekedar ingin bersalaman, berfoto bersama ya. Mereka rindu katanya ya, kangen ingin lihat Pak Jokowi sebagai bentuk ekspresi rasa syukur dan terima kasih atas semua pengabdian Pak Jokowi kurang lebih selama 10 tahun. Dan saya yakin jika ke depan Pak Prabowo dan Mas Gibran bekerja dengan baik, benar-benar membangun bangsa dan negara kita, di akhir masa kepemimpinan mereka nanti juga akan dicintai oleh rakyat Indonesia ya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu di sini yang memilih di jalur yang benar. Ya, artinya kita menghargai setiap upaya dan niat baik pemerintahan kita untuk memajukan bangsa dan negara. Bukan berada di jalur sakit hati, nyinyir, benci sana benci sini, serang sana serang sini, yang tidak ada gunanya, tidak ada kontribusinya buat kemajuan bangsa dan negara kita. Kenapa aku sebut tidak tahu diri? Sudah jadi. Izin saya sedikit video Anda. Jadi kalau saya bilang saya anggap manusia kecoa. Kau bilang Bapak Jokowi mantan presiden yang gak tahu diri. Tetapi Bapak Jokowi masih disukai sama rakyat Indonesia dan sangat dicintai. Tetapi sebaliknya, dirimu siapa? Yang mencintai tetangga saja belum tentu suka.
sama dirimu. Sebab saya lihat dari segi tampanmu dan hatimu, itu saya anggap manusia kecoa. Jadi Pak Jokowi itu biarpun mantan presiden, masih banyak rakyat yang cinta sama Bapak Jokowi. Terus kau bilang nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu dirimu, manusia kecoa. Salah. Bapak Jokowi kemana saja banyak masyarakat yang berdatangan ingin bersalaman. Entah itu kemana kek. Dianya itu biarpun masyarakat biasa, dia silaturahmi. Apa salahnya? Masih banyak rakyat yang berdatangan untuk bersalaman. Karena apa? Masih cinta sama Bapak Jokowi. Kalau dirimu, coba tetangga kampung kau datangi, belum ada orang berdatangan bersalaman sama dirimu. Sebab dirimu itu saya anggap manusia kecoa. Otakmu itu gak berpikir. Coba ngaca. Siapa dirimu itu? Jadi apa kau? Dia jelek-jelek jadi mantan presiden 2 kali periode pilihan rakyat. Tapi kalau kamu, siapa yang milih? Dasar otak gak waras. Buat sahabat-sahabatku, nggak usah kita pusingin gitu loh. Orang-orang yang mau fitnah Pak Jokowi dan jelek-jelekin. Yuk kita ketawain. Dia tuh orang-orang sakit hati yang nggak bisa move on. Kasihan dia. Orang-orang yang membenci Pak Jokowi cukup kita ketawakan. Kasihan itu. Para pembenci Jokowi ini selalu mengatakan perihal demokrasi yang dilukai, demokrasi yang dikhianati. Ya, menurut saya demokrasi di zamannya Bapak Jokowi ini memang kebablasan. Paham nggak? Ya, kalau di zaman Soeharto ada orang yang menggiring opini, ada orang yang menghina presiden, memfitnah presiden, selesai, ya, nggak nunggu waktu lama, hilang kamu. Tapi di zamannya Bapak Jokowi, seorang presiden dengan mudahnya difitnah, dihina di media sosial, dikata-katain, sebebas itu. Nah, ini yang dinamakan demokrasi yang kebablasan. Untuk para rakyat Indonesia yang kebanyakan orang-orang yang menghina seorang Jokowi ini nggak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Coba aja kamu kembali di masa lampau yang ada di mana Bapak Soeharto menjabat, selesai kamu. Jadi nggak usah banyak omong. Betul juga guys ya. Di zaman pemerintahan Pak Jokowi itu kebebasan berpendapat udah sangat-sangat luar biasa sekali ya. Orang bebas banget untuk ngata-ngatain presiden. Sampai Rocky Gerung pun dengan gagah berani teriak-teriak Pak Jokowi bajingan, tolol, dan masih banyak kata-kata kasar makian yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini PKI ya, Firaun dan sebagainya. Tetapi mereka semua aman ya, tidak diproses. Itu artinya luar biasa demokrasi di zaman Pak Jokowi. Coba terjadi di zaman Pak Harto seperti yang disampaikan netizen tadi ya. Itu udah di Petrus. Oke guys ya, kita doakan semoga Pak Jokowi senantiasa diberikan kesehatan dan menikmati masa tuanya dengan banyak senyum, banyak tertawa, dan banyak kebahagiaan. Amin. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.